Oke, apa kabar rekan-rekan semua? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Dan juga wabah pandemik COVID-19 ini segera berakhir ya. Karena bentar lagi kita tidak terasa menuju ke bulan suci Ramadan. Jadi kita bisa tetap aktivitas beribadah dengan khusyuk gitu ya, ngabuburit, terus nanti lebaran bisa silaturahmi bareng. Oke, teman-teman semua di sini saya akan coba sharing atau memaparkan tentang bagaimana sih cara untuk mensinkronkan akun email kita gitu ya dari Microsoft Outlook gitu ya ke dari Gmail ke Microsoft Outlook, kebalik ya, mohon maaf. Nah, jadi kebalik dari Gmail ke Outlook. Jadi kita bisa mengirim surat elektronik di Microsoft Outlook. Kenapa sih gitu ya kita menggunakan Outlook? Karena Outlook ini dapat mengirim surat elektronik dan juga ada beberapa fitur yang tidak ada di Gmail tapi ada di Outlook. Jadi nanti kita coba praktekkan saja ya. Oke, langkah pertama tentunya kita harus mempunyai akun Gmail. Karena kalau nggak ada, kita mau mensinkronkan apa ya? Nah, di sini boleh menggunakan akun Gmail masing-masing, boleh punya bapak, ibu, nenek, kakek, pacar, adik, boleh. Gitu ya. Silahkan. Di sini saya akan coba login dulu. Oke. Oh, salah ya, maaf. Email. Oke. Nah, kita sudah mulai masuk ke dashboard Gmail ya. Nah, di sini ada beberapa settingan atau tahapan yang perlu kita ubah gitu agar si Outlook ini dapat masuk gitu. Jadi dibukakan pintu. Nah, di sini ada menu setting. Nah, setting di sini tinggal diklik saja. Nah, klik setting. Oke. Agak lama ya. Mungkin internetnya kena COVID-19 juga gitu. Bisa masih loading. Nah, ini adalah antarmuka setting atau pengaturan di Gmail. Di sini teman-teman tinggal langsung saja ke forwarding and POP or IMAP. Nah, di sini simpel aja. Hanya dua yang perlu kita setting yaitu POP dan IMAP. Dan di sini settingannya harus kita enablekan. Nah, tinggal klik enable dan ini juga udah enable ya. Sebenarnya defaultnya itu adalah disable, cuman karena sudah saya coba utak-atik juga, jadi tadi ketika kita cek udah enable. Yang pasti ininya enable, POP-nya enable dan IMAP-nya juga enable gitu ya. Nah, setelah ini tinggal rekan-rekan save. Oke. Nah, setelah ini ada satu lagi yang perlu kita setting yaitu di akun di menu security atau keamanan. Jadi biar dibukakan pintu hatinya, oke, bukan pintu hati seorang ya. Makanya pintu akses Gmail ini dibuka sedikit sehingga si Outlook ini bisa masuk gitu. Nah, di sini ada menu security. Oke, di paling bawah ada yang namanya Let's Secure F Access. Sebenarnya ini adalah off ya, defaultnya itu off. Bahkan di sini juga turn off access recommended, berarti ya rekomendasinya adalah off gitu. Tapi karena kita akan mensinkronkan gitu ya dari Outlook ke Gmail, maka ini harus on. Yang tadinya off itu harus on. Oke. Nah, setelah ini udah, jadi hanya itu saja yang perlu kita setting. Yang pertama ada di setting ya, POP or IMAP-nya. Lalu yang ini terakhir, Let's Secure F Access-nya di on. Setelah itu tinggal rekan-rekan di sigout aja atau di logout.
selanjutnya kita tinggal masuk saja ke Microsoft Outlook. Nah, di sini saya menggunakan versi 2016. Cuman nggak beda jauh ya dari 2010, 2013, 2016, beda-beda dikit lah ya. Nggak ada yang signifikan gitu ya kalau yang saya lihat gitu. Nah, di sini teman-teman langkah pertama yaitu tinggal mensinkronkan saja. Tinggal klik file, lalu pilih add account untuk menambahkan account email. Nah, nanti muncul layar pertama seperti ini. Di sini teman-teman pilih yang kedua, lalu klik next. Nah, di sini kita tadi sudah setting POP or IMAP-nya ya. Tinggal teman-teman pilih yang ini, POP or IMAP. Lalu klik next. Nah, untuk username di sini bebas ya. Email address-nya yang tadi kita sudah setting akun Gmail-nya. Jadi jangan sampai berbeda. Yang di setting Gmail A, terus yang dimasukkan malah Gmail B, misal. Jadi nggak akan selesai-selesai ya. Gitu. Oke. Hati-hati dalam penulisan email, kadang suka typo ya. Akun tipenya kita pilih IMAP. Nah, di incoming mail server kita ketikkan imap.gmail.com. Lalu di outgoing mail server tinggal diketik smtp ya @gmail.com. Untuk username ini udah otomatis terisi ketika email address teman-teman sudah terisi. Tinggal diisi passwordnya saja. Nah, password di sini adalah password ketika teman-teman login ke akun Gmail. Jadi jangan di sini membuat baru, jangan ya. Nanti nggak akan bisa login. Jadi di sini harus sama gitu dengan ketika teman-teman login ke Gmail. Oke. Nah, di sini jangan dulu di next. Ada beberapa settingan yang harus teman-teman lakukan. Silakan teman-teman klik more setting. Di more setting ini, teman-teman pilih tab advance. Di sini pilih ininya SSL. Yang kedua ini juga SSL. Ini 993, ininya 456. Nah, seperti ini. Lalu pilih ke outgoing server, ininya dicentang saja. Setelah itu, oke. Nah, sudah selesai ya. Tinggal diklik next. Nah, ini adalah tahapan di mana akun Gmail ini kita berusaha login ya dari Microsoft Outlook gitu. Jadi proses loginnya seperti ini. Nah, oke, yang pertama udah komplit. Yang kedua send test email message masih in progress ya. Memang agak lama, kadang suka gagal juga biasanya. Oke. Oke. Kita coba ganti ya. Kita ganti ininya. Nah, SSL ini coba kita ganti TLS kalau misalkan yang tadi nggak bisa. Lalu ininya kita rubah 578. Oke, lalu next. Oke, masih in progress ya. Kita coba. Oh. Oke. 4, 6, 5. Oke. Komplit ya, berarti udah berhasil. Kita close, lalu finish. Jadi ya itu. Tadi kenapa gagal? Kadang kita si portnya itu harus kita ganti-ganti. Ya kalau misalkan nggak 465 berarti 578. Ya, kalau salah 465 578. Oke. Nah, di sini
berarti udah masuk ya. Ini adalah kotak masuk email kita. Oh iya, mohon maaf, sorry. Tadi kalau portnya itu, kalau misalkan enggak 465, berarti 587 kalau nggak salah. Atau 587 atau 578, agak lupa. Dicoba-coba saja gitu ya. Oke. Nah, di sini kita udah bisa login berarti ya, udah bisa login menggunakan email kita. Terus gimana kalau kita misalkan mau mengirim email? Nah, di sini ada new email. Tinggal diklik saja. Nah, sama ya. Sama seperti ketika kita mau mengirim email di Gmail biasa. Cuman sama juga ada attach file. Nah, di sini ada attach item, bisa mengirim business card, kalender, outlook item, dan kadang signature atau tanda tangan juga bisa gitu ya. Nah, seperti ini. Kita coba. Nah, nanti aja lah. Nanti tinggal rekan-rekan coba aja sendiri ya. Di otak-atik. Sekarang kita akan coba mengirim email dulu nih. Kita akan coba mengirim email. Apakah berhasil atau tidak ya? gmail.com. Oh, janganlah. Karawang 3. Subjeknya testing. Oke, kalau misalkan kita mau ngirim file, tinggal diklik saja, misalkan mau mengirim ini Kunda Podik. Nah, udah bisa. Oke. Address book. Nah, ini adalah kontak email gitu ya. Oke. Di sini bisa diatur-atur ya. Dari mulai center, left, right gitu, dari mulai warna hurufnya. Jadi lebih apa ya? Lebih beragam gitu ya. Oke, kalau udah kita coba kirim. Send. Nah, ini adalah proses pengiriman emailnya. Oke, kita coba cek ada atau tidak ya. Oke, kita coba ke kotak masuk. Ini Gmail. Oke, nah ada ya yang tadi kita coba kirim sudah masuk testing. Assalamualaikum. Berarti email yang tadi yang kita kirim dari sini. Nah, ini ada send itemnya. Oke, oh ini ya, sorry, maaf. Box. Send mail. Di mana ya ini ya? Oh, ini. Bukan ya. Oh iya benar. Nah, ini adalah bukan berita acara ya. Send mailnya gitu. Email yang tadi kita kirim dari sini sudah bisa nyampe ke sini. Ya, sama aja ya. Hanya yaitu tadi ketika kita mau mengirim pesan, ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan yang tidak ada di Gmail. Dan selain kita mengirim Gmail, sebenarnya banyak sekali fitur-fitur di sini gitu ya. Di Outlook mungkin nanti sometime bisa saya jelaskan kembali gitu ya. Oke, jadi untuk sekarang itu saja gitu ya. Mungkin perkenalan dulu untuk di Microsoft Outlook-nya. Oh iya, satu lagi. Terus bagaimana kalau misalkan kita mau melogout akun Gmail kita yang ada di Outlook ya? Kan tadi udah login, berarti bisa udah logout. Nah, untuk logout di sini, teman-teman tinggal di sini aja klik file.
klik file. Nah ini ya, add account kalau misalkan kalau kita mau nambah email kembali, email yang lain, akun email yang lain, atau akun setting. Akun setting ini untuk men-setting akun email kita yang tadi. Nah di sini saya akan coba logout ya akun email yang tadi sudah saya sinkronkan. Tinggal klik, nah remove aja. Hati-hati katanya. Oke, jadi sebelum di remove tuh mungkin kita harus backup terlebih dahulu ya. Kalau misalkan ada yang penting. Oke, tinggal di yes, udah. Close. Berarti akun Gmail kita yang tadi kita sinkronkan udah di logout, sudah tidak ada di sini keterangannya. Oke, rekan-rekan semua, mungkin itu saja untuk di waktu ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan selalu diberi kesehatan. Apa ya? Memanfaatkan waktu di wabah COVID ini, karena kita harus diam di rumah dulu gitu untuk demi kita dan sesama. Oke, saya tutup. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.